ما راح أقول الفرق بس شوفه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Harus jaga kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Kenalkan, nama Ibu Masria, tempat tanggal lahir hari rantau 16 Juni 1999. Ibu adalah salah satu mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ya, di sini Ibu sebagai guru pengganti sementara Bapak Alfian Indra SPD. Itu mungkin perkenalan singkat dari Ibu. Setelah itu kita langsung saja ya masuk materi. Hari ini kita akan belajar pada bab beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan materi Al-Quran dan kitab Allah yang lainnya. Ibu harap kalian memperhatikan video ini dengan seksama ya, karena di dalam video ini Ibu ingin kalian mengetahui dan bisa menyebutkan kitab-kitab Allah dan kepada Nabi siapa diturunkan kitab-kitab tersebut. Materi hari ini kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa materi hari ini adalah Al-Quran dan kitab Allah lain-lainnya. Ternyata ya anak-anak, bukan Al-Quran aja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada juga kitab-kitab lain. Seperti yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa pada kaum Bani Israel. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, kitab ini berbahasa Ibrani. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Pasti tahu kan kalian kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Betul sekali, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat yaitu pasti tahu semuanya nih. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, yaitu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Pada dasarnya anak-anak, semua kitab itu berisi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi kita harus mengimani itu semua sepenuh hati ya anak-anak. Adapun kitab yang wajib kita yakini itu ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Apa dalil dari diturunkannya kitab Taurat? Yaitu Al-Quran yang Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa
kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selainku. Nah, itu tadi dalil dari diturunkannya kitab Taurat. Adapun isi pokok kitab Taurat itu yaitu yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Itu adalah isi dari kitab Taurat. Nah, selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Adapun dalil yang mengatakan kitab Zabur adalah termasuk dari kitab-kitab Allah, yaitu dalil Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Itu dalil adanya kitab Zabur ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu isi dari kitab Zabur, yaitu yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, yaitu nyanyian untuk raja. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Adapun dalil diturunkannya kitab Injil ini ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Sadaqallahul azim, artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, akan tetapi kitab Injil ini sekarang yang dipakai kaum Kristen itu bukan lagi kitab Injil yang asli. Nah, itu sudah banyak campur tangannya. Selanjutnya yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Nah, jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, yaitu berangsur-angsur, bertahap-bertahap. Ada yang bisa satu surah atau hanya beberapa ayat, bisa juga.
Nah, Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, mungkin itu saja tambahan penjelasan dari Ibu. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Masalah. Oke anak-anak, kesimpulan materi kita hari ini yaitu adalah Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengimani itu semua ya anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.